مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalu al-khairatu wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqu al-maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-ma'sum min kulli syahwat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi min ahlil khairat. Amma ba'du, yang saya hormati Bu Kepala Sekolah dan para ustadz-ustadzah SMP Al-Basirah. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu, Ayah Bunda, wali santri, santriwati, siswa-siswi SMP Al-Basirah. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat walafiat ya semuanya, dan senantiasa diberikan kecukupan lahir batin ya, keimanan, komunitas kita juga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya dan kita semua bisa bersilaturahim walaupun lewat online ya, karena keterbatasan dan kondisi kita saat ini. Jadi sudah kita saksikan tentang kegiatan atau sebagian dari sekian banyak kegiatan sehari-hari 24 jam para ananda di asrama, di sekolah kita, di pondok kita ya. Itu mungkin kurang bisa mewakili ya, dari sekian banyak kegiatan anak-anak kita, tapi sedikit banyak bisa memberikan informasi tentang aktivitas ya anak-anak kita. Dan kita sebagai orang tua harus bisa memberikan dukungan penuh, kita lakukan kerjasama yang maksimal. Materi pada kesempatan ini adalah tentang peran orang tua dalam mencapai kesuksesan pendidikan ananda. Kalau kita lihat dalam Al-Quranul Karim, Bapak Ibu sekalian, ada banyak tipe anak yang disampaikan oleh Allah Ta'ala kepada kita semuanya ya. Yang pertama, bahwasanya anak itu adalah sebagai atau sebagai ujian ya. Jadi di surat 64 ayat 15 Allah Ta'ala memberikan informasi, memberikan sampaian kepada kita semuanya, ada di antara anak-anak kita itu yang sebagai fitnah, yang sebagai cobaan ya, susah diatur ya, susah untuk dikendalikan misalnya. Bahkan ada anak yang sebagai musuh. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwalakum. Ada di antara anak-anak kalian, di antara pasangan kalian ada yang menjadi musuh. Ini lebih berat lagi. Dan ada anak yang sebagai penyejuk mata ya. Ini doa-doa yang sering kita ucapkan, kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, wahai Rabb kita, karuniakanlah kepada kita semua di antara istri atau pasangan-pasangan kita dan anak turun kita itu generasi yang menjadi qurrata a'yun, yang bisa menyejukkan pandangan kita pada saat melihat mereka, karena kesolehannya, karena kecerdasannya, karena ketaatannya, dan sebagainya. Inilah yang ingin kita harapkan untuk penerus kita ya. Dan juga ada anak sebagai generasi pengganti yang bisa meneruskan perjuangan dan langkah-langkah kita, yang sebagaimana doa-doa yang disampaikan oleh Ibrahim alaihissalam dan juga para generasi sesudahnya. Mereka mengharapkan bukan anak-anak yang terbekali oleh materi, tapi terbekali oleh akidah ya, yang kuat,
ma ta'buduna min ba'di, yang ditanyakan oleh anak ayah mereka adalah apa yang kalian sembah, yang kalian ibadahi sesudahku, bukan apa yang kalian miliki, bukan yang menjadi bekal dari sisi materi ya, tapi yang terpenting adalah dari sisi akidah dan ideologinya. Sehingga perlu kita evaluasi bersama, ayah bunda sekalian, mau kita bawa kemana keluarga kita ini. Ibarat kita berada dalam satu kendaraan, ya, keluarga kita adalah seperti kendaraan. Ketika kita melihat rambu-rambu di jalan misalnya, ini hanya ilustrasi ya, apakah kita mau ke surga atau ke neraka, itu ada peran orang tua yang dominan di sini. Semua memang ada takdir dari Allah Ta'ala ya, tetapi ikhtiar manusiawi ini juga tidak bisa kita kesampingkan. Pilihan surga neraka ini adalah ada campur tangan dan ikhtiar kita ya. Allah Ta'ala di surat Al-Kahfi memberikan peringatan ya, bahwasanya tentang masalah keimanan dan kekafiran ya. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Barang siapa yang berminat, yang ingin, silahkan dia beriman. Barang siapa yang ingin, silahkan kufur. Jadi surga neraka ini pilihan kita. Tidak bisa kita hanya berpangku tangan dengan takdir Allah Ta'ala ya. Kita punya ikhtiar insani. Maka mari kita evaluasi bersama, kira-kira kita mau bawa kemana keluarga kita masing-masing ini. Nah, ayat ini sering kita baca, kita jadikan sebagai pedoman. Kepala keluarga harus berusaha menyelamatkan diri, menyelamatkan keluarganya dari api neraka. Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Di tafsir Ibnu Katsir disampaikan, kata Ali bin Abi Thalib, yang dimaksud dengan qu anfusakum, jagalah diri kalian dan keluarga dari api neraka adalah adibuhum wa alimuhum. Ajarilah adab kepada mereka dan ajarilah pengetahuan, taklim. Jadi ajarilah sopan santun, adab dulu kepada anak-anak kita, baru kemudian kita bekali mereka dengan ilmu. Kemudian Imam Mujahid, mufassir yang lain mengatakan, yang dimaksud dengan qu anfusakum wa ahlikum itu adalah hendaklah kalian bertakwa dan jadikanlah keluarga kalian itu bertakwa juga. Aslih nafsaka wad'u ghairaka. Kita perbaiki diri kita dulu, baru kita perbaiki keluarga kita dan orang lain. Kepala rumah tangga, kepala keluarga atau sebagai seorang suami harus yang terbaik di antara yang lainnya. Barat dia sopir di kendaraan itu, dialah yang paling tahu kira-kira jalur yang tepat, yang aman untuk sampai ke tujuan itu yang mana ya. Dia yang paling paham, dia harus yang lebih soleh, yang baik daripada yang lainnya. Kemudian didukung oleh pendampingnya yaitu ibu atau si istri. Ayah bunda, ibu bapak sekalian yang saya hormati, Dr. Abdullah Nasir Hulwan dalam buku Tarbiyatul Awlad fil Islam, pendidikan dalam Islam itu ada beberapa konsep atau manhaj, yang mana 5 diantaranya ini, ya, diantara sekian banyak konsep ini kita terapkan di asrama kita, di pondok kita, di sekolah kita. Yang pertama adalah bimbingan dan nasihat, al-mau'idhah wan nasihah. Tidak bulan-bulannya kita berikan bimbingan dan nasihat kepada anak kita, mulai dari pagi ya, ketika mereka sudah beraktivitas pagi sejak jam 3 mereka sudah mulai aktivitas, sudah bangun, dan qiyamul lail secara berjamaah dengan imamnya secara bergantian ya. Kemudian sholat subuh dengan berjamaah, setelah itu adalah wirid jama'i ya, kemudian wirid pagi, wirid maksurat, dan ada setiap pagi kita pembimbing ini, pengasuh ini bergantian memberikan kultum nasihat pagi untuk memberikan inspirasi dan semangat kepada diri kita. Itu senantiasa kita berikan bimbingan nasihat kepada mereka. Kemudian juga di samping itu taklim diniyah,
pada malam hari, ya. Kalau pada Senin malam itu ada kajian kitab Al-Akhlaq lil Banin dan juga Al-Akhlaq lil Banat. Kemudian Selasa malam itu Ta'lim Muta'alim. Kemudian hari Rabu malam itu Nahwu Shorof. Kamis malam itu Hadits Arba'in. Dan Jumat malam itu adalah tentang masalah Al-Quran. Ini semuanya berisi tentang bimbingan dan nasihat. Ciri khas kita menggabungkan antara akademis dan pesantren. Kalau pesantren ada memang dari sisi kajian kitab atau buku-buku kuning, ya. Ini coba kita akomodir, ya. Mulai semester ini alhamdulillah masuk di pelajaran resmi itu pelajaran tafsir, ya. Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir itu kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kebetulan saya sendiri yang membimbing mereka semuanya, ya. Ini dalam rangka mengenalkan kepada mereka tentang kitab kuning walaupun tidak persis, ya, tapi kita secara substansinya kita sampaikan yang tafsir yang sangat luas maknanya itu. Yang kedua ada sisi keteladanan al-qudwah al-hasanah, ya. Keteladanan yang baik ini juga penting. Bagaimana kita sebagai orang tua, sebagai pengasuh bukan hanya normatif memerintahkan kepada mereka, tapi juga harus memberikan keteladanan contoh yang baik, contoh yang nyata kepada mereka. Kalau hanya sekedar normatif, perintah, kalimat saja, maka tidak bisa berdampak. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, kenapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian laksanakan? Apa dampaknya? Kabura maqtana indallah antaqulu ma la taf'alun. Sangat besar dosanya di sisi Allah jika kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan. Dulu pernah Hasan al-Basri itu didatangi oleh beberapa kelompok budak. Mereka ingin supaya Imam Hasan al-Basri menyampaikan khutbah Jumat yang temanya itu masalah perbudakan. Supaya majikan-majikannya, majikan mereka itu membebaskan, memerdekakan mereka. Imam Hasan al-Basri hanya mengatakan insya Allah akan saya sampaikan. Ditunggulah sholat Jumat, ternyata beliau belum menyampaikan. Mereka protes lagi datang kepada beliau Jumat yang kedua. Belum lagi disampaikan. Jumat ketiga sampai Jumat keempat, baru kemudian pada bulan berikutnya beliau sampaikan tentang tema perbudakan. Dan setelah sholat Jumat berbondong-bondong, para majikan, orang-orang kaya itu memerdekakan para budaknya itu. Setelah dimerdekakan, para budak itu datang kepada Hasan al-Basri bukan untuk menyampaikan terima kasih, tapi mereka malah komplain. Inilah anehnya, ya. Kadang-kadang masyarakat tidak tahu terima kasih, mereka malah komplain. Komplainnya gimana? Wahai Imam Hasan al-Basri, kenapa baru sekarang Anda sampaikan tema ini? Kalau seandainya 1 bulan yang lalu kami sudah merdeka, 1 bulan yang lalu. Kata beliau begini, wahai saudara-saudaraku sekalian, ketika kalian datang pertama, kedua, ketiga, keempat itu saya belum punya budak dan belum punya uang untuk membeli memerdekakan budak. Baru pada menginjak bulan kedua saya punya uang, saya beli budak di hadapan para majikan dan saya merdekakan di hadapan mereka semuanya. Sehingga saya tidak ingin mendahului kalimat nasihat saya daripada perbuatan saya. Inilah luar biasa, ya, contoh dari imam besar, seorang tokoh tabi'in, Hasan al-Basri memberikan qudwah hasanah kepada masyarakat, ya. Dan akhirnya langsung efektif, ya. Itu namanya ad-da'watu bil hal, ya. Dakwah secara konkret, secara nyata itu lebih efektif pengaruhnya kepada objek dakwah. Yang ketiga adalah pembiasaan atau at-ta'wid. Apa yang kita lakukan, ya, di rumah atau khususnya kami yang ada di asrama, di pondok itu dalam rangka untuk pembiasaan kepada anak-anak supaya mereka bisa disiplin, supaya mereka bisa mandiri, supaya mereka tidak cengeng, supaya mereka bisa memiliki hidup atau pola hidup yang sederhana, yang qanaah, yang bersyukur, yang bersabar. Nah, pembiasaan-pembiasaan yang baik inilah coba untuk kita terapkan di lingkungan
pondok dan lingkungan asrama. Yang keempat adalah perhatian dan pemantauan al-mulahadhah wal muraqabah. Jadi ada form evaluasi, ya baik itu evaluasi hafalan, evaluasi tahsin, evaluasi kegiatan-kegiatan, evaluasi tes, ya, baik tes pekanan, tes bulanan dan sebagainya, supaya apa yang kita telah programkan, kita laksanakan ini betul-betul bisa kita pantau sejauh mana dampak yang didapatkan oleh anak-anak kita. Dan yang kelima adalah pemberian sanksi atau al-uqubah. Jadi al-uqubah ini jangan dilihat dari sisi negatifnya, tapi harus kita nilai dari sisi positifnya. Ada anak-anak yang melakukan pelanggaran, kemudian kita kasih sanksi dengan membersihkan kamar mandi misalnya, atau dengan sanksi yang lain. Ini semata-mata dalam rangka supaya mereka ada efek jerah, tidak mengulangi bahwasanya, oh ini loh kesalahan yang pernah saya lakukan dan ini akibat dan saya harus bertanggung jawab atas kesalahan ini. Mulai dari sanksi, dari pelanggaran yang ringan, pelanggaran yang sedang, sampai pelanggaran yang berat itu sudah disampaikan semua kepada anak-anak kita. Jadi mereka harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Apa yang dilakukan di pondok, ada sanksi sesuai dengan peraturan pondok. Apa yang dilanggar dari sisi aturan-aturan syariah, ada dampak konsekuensinya dari sisi pandangan syariah. Dan nantinya ketika mereka hidup di masyarakat, ketika mereka melakukan pelanggaran sosial, pelanggaran hukum, maka mereka juga harus bertanggung jawab atas kesalahannya itu. Ini ya 5 hal yang terkait secara umum konsep pendidikan di dalam Islam. Ini referensi yang lain ya. Salah seorang tokoh pendidik, Elkin, memberikan ilustrasi bagaimana macam-macam orang tua dalam mendidik anaknya. Ada orang tua yang borju, yang memberikan atau yang memiliki ambisi untuk memfasilitasi anak dengan mewah sebagai tanda kehebatan mereka. Dikasih uang saku yang banyak, misalnya kalau di rumah anaknya sekolah di tempat umum bukan di pondok, dikasih kendaraan yang walaupun belum punya SIM ya, belum layak untuk menaiki kendaraan, dikasih seperti itu, dikasih HP yang bermerek yang luar biasa lah. Ini ambisi orang tua yang borju. Yang kedua, ada jenis orang tua yang intelek. Dia percaya pendidikan yang baik harus dibayar dengan pantas, sangat peduli dan kritis terhadap kurikulum. Ini hanya di lembaga-lembaga pendidikan dengan kelas menengah ke atas ya. Di Malang Raya ada beberapa, saya tidak menyebutkan, tidak menyebut nama ya, tapi Bapak Ibu saya kira paham lah ya. Baik itu di Kabupaten Malang ataupun di Batu ya. Itu orang tua sangat menuntut kepada ustadznya, kepada gurunya. Mereka sudah mengeluarkan biaya besar kepada putra-putrinya, maka seolah-olah, ya dalam tanda kutip ya, seolah-olah guru dan ustadznya itu semacam karyawannya atau pesuruhnya gitu ya, itu kalimat kasarnya begitu ya. Mereka menuntut yang berlebihan. Ini saya kira juga tidak tepat ya. Ada jenis orang tua selebritis, ingin anak ikut menjadi kompetitor segala bidang. Anakku sang juara bintang sejati, sehingga dikursuskan ini, kursus itu, macam-macam, supaya anaknya yang terbaik. Ketika ada lomba diikutkan, ya ketika anaknya tidak juara itu dibully misalnya ya. Kalau memberikan motivasi dan menyesuaikan minat bakat anak, saya kira tidak masalah ya. Tapi kalau memberikan penekanan, orang tuanya misalnya yang pernah menjadi juara KORI nasional misalnya, atau provinsi, anaknya harus seperti itu ya belum tentu ya. Nah ini kadang-kadang harus bisa kita evaluasi. Ada orang tua yang mandiri, ya, mengajari untuk mencintai lingkungan, menyatu dengan semesta ini. Cukup bagus ya. Kemudian ada orang tua yang paranoid. Nah, ini evaluasi ya bagi kita semuanya. Kadang-kadang ya, kita sebagai orang tua ini punya paranoid, serba khawatir.
Sehingga konsepnya atau punya pemikiran pendidikan harus nyaman dan aman untuk bisa bertahan di luar rumah. Lingkungannya harus steril, khususnya saat ini ya. Di kita masih ada 2 anak yang belum balik ke pondok karena ya saya bukan mengklaim atau bukan apa, tapi evaluasi bagi kita semuanya ya. Barangkali ada kekhawatiran-kekhawatiran ya dengan musim pandemi seperti ini. Nah, jadi ya sudahlah, kita dalam hal ini tidak bisa memaksa ya, dan kita bertawakal kepada Allah. Tidak ada sesuatu yang ideal. Dimanapun kita menyekolahkan, memondokkan anak di pesantren manapun, itu tidak ada yang nyaman, tidak ada yang aman, tidak ada yang ideal 100%. Pasti ada plus minusnya. Maka ini sebagai orang tua harus bisa berbesar hati, ya, berlapang dada, bersabar, dan lain sebagainya. Jangan terlalu paranoid, jangan terlalu khawatir. Ada orang tua yang instan, ortu sukses karir namun pendidikan rendah. Kesuksesan itu karena bakat, tidak harus sekolah, bisa dengan cara unik. Mungkin ortunya nggak lulus SD, tapi dia menjadi bisnismen yang sukses. Buka bisnis rumah makan sukses, buka bisnis supermarket sukses, dan sebagainya. Sehingga mendidik anak-anaknya nggak perlu sekolah tinggi-tinggi. Nah, itu nanti ijazahnya nggak kepakai. Ini saya, orang tuamu sudah punya modal banyak, silakan diteruskan, misalnya begitu ya. Kemudian ada jenis orang tua yang rumpi, mohon maaf ya, mudah terpengaruh dan latah dengan kelompoknya, kurang perhatian, minat, dan prestasi anak. Ya kadang-kadang barangkali, mohon maaf ya, evaluasi bagi kita semuanya sekarang era medsos, masing-masing wali santri barangkali ada di grup WA dan sebagainya ya. Itu bisa jadi di antara dampak negatifnya mungkin ada 1-2 yang vokal misalnya, kemudian mengeksplor hal-hal yang negatif dan akhirnya yang lain terpengaruh misalnya. Saya kira ini juga evaluasi ya bagi kita semuanya, dan ini kalau dalam bab akhlak itu termasuk dalam bab namimah, mengadu domba ya, provokasi ini hati-hati. Kita belum tabayun misalnya, belum check and recheck, belum tanya langsung ke pihak pengasuh ya, ke pihak asrama, bagaimana sih kronologisnya, kemudian ada data pembandingnya bagaimana, tapi kita sudah menvonis bahwasanya anakku benar, pengasuh salah. Anakku yang madlum, yang terdolimi, pengasuhnya dolim misalnya ya. Terus mengeksplor persepsi pribadinya itu di dalam grup, ini akhirnya berdampak luas ya, berdampak yang negatif. Ini sekali lagi bukan kita mencari siapa yang salah, bukan ya. Ini evaluasi bagi kita semuanya. Bapak Ibu adalah wali santri di sini, saya juga wali santri di pondok yang lainnya. Kami juga sama ya, merasakan anak-anak kami juga sedang menuntut ilmu di pondok masing-masing, yang kita juga punya beban ataupun kondisi psikologis yang hampir sama. Dan yang terakhir, orang tua yang ideal, orang tua yang mempunyai kenangan masa kanak-kanak yang indah, kemudian dia bisa memberi stimulasi anak sesuai potensi anak sehingga anak antusias dalam belajarnya ya, sesuai dengan minat bakat mereka masing-masing, kemudian memberikan lingkungan yang nyaman, penuh perhatian. Anak perlu proses dan waktu untuk menemukan sendiri keistimewaannya. Tidak kita kekang, tidak kita paksakan mereka harus seperti kita, orang tuanya, profesinya apa, anaknya harus seperti itu, enggak mesti ya, masing-masing punya bakat dan minat yang berbeda-beda. Ada beberapa catatan di sini, anak bukan miniatur orang dewasa. Dunia anak, apalagi sekarang generasi milenium, generasi Z, ya, beda sekali dengan dunia kanak-kanak kita dulu ya. Mereka punya karakter yang jauh beda. Mereka sudah beban otaknya atau yang terisi di file-file otaknya itu jauh dulu kan kita dulu ya. Permainan mereka yang saat ini dengan permainan digital, online, virtual yang seperti itu,
sangat jauh dengan permainan kita pada masa kecil, jadi nggak bisa dipaksakan. Anak seutuhnya terkait berbagai macam aspek, baik itu emosi, sosial, kognitif, fisik, dan moral yang belum dikemas secara integral, sehingga tinggal dipola sedemikian rupa. Pendidikan sejati adalah yang mampu melibatkan berbagai aspek anak sebagai kompetensi yang beragam dan unik untuk dibelajarkan. Ya. Dalam bahasa kita adalah tarbiyah. Tarbiyah di pondok kita, di sekolah kita, insya Allah tarbiyah syamilah mutakamilah. Ya. Pendidikan yang sempurna dan paripurna, yang saling melengkapi. Baik itu tarbiyah dari sisi ruhiyah, kerohaniannya, kemudian tarbiyah fikriyah, pemikirannya, tarbiyah jasadiyah secara fisik, ya tarbiyah fikriyah, pemikirannya, insya Allah itu semuanya kita penuhi ya. Proses pendidikan memberi semangat belajar dan keyakinan pada anak bahwa mereka mempunyai kecakapan tinggi, unggulan tadi ya, tidak harus sisi nilai rapotnya, tidak ada sisi hafalannya, mungkin bisa ada sisi yang lainnya. Pendidik akademik dan pendidik karakter, sehingga anak menjadi baik dan cerdas, cemerlang hati dan otaknya. Ini tugas bagi kita orang tua dan juga para pendidik, ustadz-ustadzah semua. Kita mendidik dari sisi akademik dan karakternya. Akademik kognitifnya, otaknya yang kita sentuh, karakter dari sisi ruhiyahnya, akhlaknya. Mengajarkan Al-Quran sejak usia 4 tahun. Dan kita kirim keluarga kita, Al-Quran adalah kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Jangan terlalu mengandalkan sekolah. 2/3 keberhasilan pendidikan itu ada di rumah, ini bagi yang bukan di pondok ya. Kalaupun di pondok juga tidak lepas tangan, tetap harus ada komunikasi. Keberhasilan adalah hasil integrasi kedua orang tuanya. Lebih besar tanggung jawab seorang ayah, ini perlu digarisbawahi ya, seorang ayah dibanding ibu. Rasulullah SAW pernah memanggil seorang ayah dari anak yang mencuri. Anaknya yang melakukan tindakan kriminal pada usia kanak-kanak, yang lebih bertanggung jawab adalah si ayahnya itu ditabayun, diklarifikasi oleh beliau. Ayah idaman dalam Al-Quran, ya, Luqman dengan nasihatnya, Ibrahim bagaimana mentarbiyah anak dan istrinya, ini contoh-contoh bahwasanya tanggung jawab ayah itu lebih besar daripada seorang ibu. Harus ada kerjasama suami istri, suami yang membangun visi, dan istri yang mengisi kerangka itu. Contohnya Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, beliau adalah imam madhab yang banyak kita ikuti di Indonesia, di Asia Tenggara. Beliau ini yatim sejak kecil ya, ditinggal wafat oleh ayahnya ketika berusia 2 tahun. Namun isi kepala sang ayah sudah pindah ke sang ibu ya. Beliau lahir di Gaza, Palestina. Setelah ayahnya meninggal, ibunya membawa Muhammad bin Idris ini ke Mekah karena keluarga besar beliau ada di Mekah dan beliau termasuk min dzurriyyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, termasuk ahlul bait, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama ibunya adalah Fatimah binti Ubaidillah. Dan ayahnya itu ketika meninggal, ya namanya kan Pak Idris ya, ayahnya kan Muhammad bin Idris ya. Pak Idris ini meninggal, nggak meninggalkan materi, tapi meninggalkan ideologi tadi ya, pemikiran. Jadi sang ibu hijrah ke Mekah, walaupun beliau dalam kondisi miskin, tapi semangat untuk mendidik anaknya ini luar biasa. Beliau kerja di pasar dan sangat melindungi kebersihan hatinya putranya ini. Tidak mau dikasih konsumsi yang haram, yang syubhat. Pernah suatu saat ketika, ini mungkin berlebihan tapi sebagai bentuk proteksi seorang ibu ya, ketika ibunya pergi ke pasar, beliau Imam Syafi'i ini ada di rumah, tidur dan terbangun nangisnya kenceng lagi. Terus tetangganya ibu-ibu itu kasihan, didatangilah Imam Syafi'i ini terus disusui oleh ibunya ini. Ketika ibu Imam Syafi'i pulang, melihat ada ibu ya, si tetangganya itu ngasih air susu, itu ibunya ini khawatir jangan-jangan ada konsumsi syubhat haram masuk ke anakku. Maka si ibu Imam Syafi'i ini memasukkan jari ke mulutnya putra-putranya, itu akhirnya muntah. Sampai seperti itu ya, saking proteksinya ibu ini.
Jadi pada usia yang relatif muda, usia 15 tahun, beliau sudah menjadi mufti di Mekah. Dan akhirnya minta izin untuk berangkat ke Madinah. Berguru pada ulama semua di Mekah itu pernah oleh Imam Syafi'i, dan beliau berangkat ke Madinah usia sekitar 20 tahun berguru kepada Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Malik itu. Dan beliau apal kitab Al-Muwatta hanya dalam tempo 9 malam ya. Ini luar biasa kecerdasan. Di Madinah beliau pindah ke ibunya ini pesan luar biasa, pesan ibunya, wahai anakku, kamu jangan pulang sebelum ibu panggil, sebelum jadi ulama besar. Kalaupun ibu mati, nanti kita akan ketemu di akhirat. Subhanallah, luar biasa ya. Jadi hijrah ke Baghdad sampai suatu saat ibu Imam Syafi'i ini hadir di sebuah pengajian di Masjidil Haram. Ada ulama-ulama Baghdad mampir ke Masjidil Haram dan memberikan ilmu yang luar biasa dan cerita. Sekarang ini di Baghdad ada seorang pemuda hebat. Dia menjadi mufti di sana, menjadi seorang ulama besar di sana. Namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Maka sang ibu yang mendengarkan itu menangis. Fatimah ini menangis. Kemudian ulama di Baghdad yang saat itu mungkin umroh atau apalah, itu mendatangi, wahai ibu, kenapa Anda menangis? Kata sang ibu, itu putra saya suruh hijrah ke sana untuk mengembara, ya. Dan alhamdulillah sekarang sudah menjadi ulama besar. Tolong kasih pesan supaya dia pulang. Nah, baru disampaikan pesan itu dan Imam Syafi'i baru kembali ke Mekah ya, setelah bertahun-tahun dengan semangatnya luar biasa itu ya, luar biasa ya. Ini ceritanya panjang, kurang lebih seperti itulah ya. Kemudian Hasan al-Banna dan sentuhan pendidikan sang ayah. Ayahnya juga seorang ulama, Hasan al-Banna juga menjadi seorang ulama. Dr. Suhrodawi berkata, dahulu saya tidak tahu mengapa ayah mengkondisikan saya hafal Al-Quran pada usia 10 tahun. Ini para ulama luar biasa ya. 3 fase interaksi dengan anak menurut Ali bin Abi Thalib. 7 tahun pertama, perlakukan seperti raja, sehingga dalam masa pembentukan tumbuh kembang otak, menyerap informasi, sehingga harus steril ya, informasi yang kita sampaikan ke mereka. Jadi 7 tahun pertama ya harus kita kondisikan dengan sebaik-baiknya. Ya kalau anak zaman sekarang sebelum usia 7 tahun sudah ditemani gadget atau HP ya, Masya Allah ya, kasihan. Kemudian 7 tahun kedua, perlakukan ia seperti tawanan perang dalam hal kedisiplinan. Ada masa penanaman sikap disiplin, dan disiplin. Dan 7 tahun ketiga dan seterusnya, perlakukan ia sebagai teman atau sahabat. Ini masa remaja ya. Anak-anak di pesantren, di pondok ini, usia ini, mereka adalah kita posisikan sebagai kawan, sebagai teman, ayah begitu ya. Ayah di rumah memposisikan anak-anaknya yang sudah remaja adalah sebagai kawan, sehingga jangan sampai curhatnya kepada orang lain. Sebisa mungkin ada yang mengatakan kalau si ayah harus akrab dengan si anak wanita. Kalau anak laki-laki akrab dengan ibunya, ya, supaya ada figur ya, curhatnya kepada teman-teman lawan jenisnya. Allah alam, kurang lebih seperti itu. Pakar mengatakan usia 7 sampai 12 tahun adalah golden age, yaitu usia emas. Saat itulah fase pembentukan sikap, perilaku dan nilai yang paling penting. Tadi sudah kita sebutkan beberapa tokoh ya, Hasan al-Banna itu hafal Quran 10 tahun. Suhrodawi 10, Imam Syafi'i 7 tahun, Imam Ahmad bin Hanbal pendiri mazhab Hambali juga 7 tahun. Rasulullah SAW menyuruh sholat di usia 7 tahun. Muru auladakum wa hum abna'u sab'a sanah ya. Mereka ketika usia 7 tahun perintahkanlah sholat. Ketika usia 10 tahun belum mau sholat, boleh kita pukul dengan pukulan yang tidak membahayakan. Ini maksudnya usia yang sudah mulai mumayyiz ya, walaupun belum balik tapi sudah bisa membedakan mana yang tepat, mana yang tidak. Itu sudah kita ajari mereka. Ini yang terakhir ya, setelah terakhir, nasihat orang tua
santri pesantren dari Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal itu disingkat dengan TITIP. Yang pertama yaitu tega, ya. Tega, jangan sampai kita sebagai orang tua serba khawatir tadi, ya. Bagaimanapun juga ada saatnya, entah sekarang atau nanti, kita harus berpisah juga dengan mereka. Jadi kita tega melepas kepergian mereka, tega untuk menitipkan mereka di pondok, di asrama. Daripada mereka main terus HP di rumah, kita susah untuk mengendalikan, misalnya begitu ya. Mungkin kita bisa merasakan kemarin 2 atau 3 bulan anak-anak di rumah musim puncak pandemi yang tempo hari itu, banyak di antara sekian orang yang sudah mengeluh, bagaimana ini ya, saya nggak bisa mengendalikan anak-anak 24 jam, sekitar 2/3 mereka interaksinya dengan HP. Maka kita tega. Mereka banyak aktivitas di sana tidak bergantung kepada alat komunikasi seperti itu. Yang kedua adalah ikhlas, ya. Ketika kita ikhlas, maka Allah akan memberikan kemudahan ya, kepada kita semua. Kita ikhlas, tulus, totalitas untuk mencari pahala dari Allah. Yang ketiga, kita tawakal. Ketika kita titipkan anak-anak ke pondok, itu kondisi mereka tidak sebagaimana Nabi Ibrahim ketika meletakkan Hajar dan Ismail pada saat di sekitar Ka'bah yang belum ada apa-apa, ya. Surat Ibrahim ayat 37 itu ya. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zar'in inda baitikal muharram, ya Allah, ya. Kami telah meletakkan anak istri kami itu di tempat lembah yang tidak ada tanaman sama sekali di sisi Baituka atau rumahmu, tanah haram ini. Jadi kondisinya tidak sedramatis pada saat dulu ya. Di pesantren asrama kita sudah tersedia air, tersedia makan, tersedia kasur, tersedia fasilitas, insya Allah ya, sudah memenuhi syarat lah gitu ya. Tapi Nabi Ibrahim coba spirit ya, nanti bisa dihayati Ibrahim ayat 37 itu. Walaupun Nabi Ibrahim meninggalkan anak dan istrinya di tempat yang secara materi itu seperti itu, permintaan Nabi Ibrahim pertama bukan soal materi, bukan yang lainnya ya, tapi permintaannya adalah Rabbana yuqimus shalah, ya Allah jadikan mereka itu generasi penegak sholat supaya generasi yang bertakwa. Itu permintaan pertama Nabi Ibrahim kepada Allah. Kemudian waja'al afidatan nasi tahwi ilaihim, jadikan hati orang-orang yang di sekitar mereka cenderung kepada mereka dengan akhlak mereka yang baik. Baru yang ketiga minta materi, warzuqhum minas tsamarat, berikanlah materi ya berupa buah-buahan kepada mereka, bukan untuk mereka berbangga-bangga, bukan untuk bermewah-mewah, bukan, tapi la'allahum yashkurun, mudah-mudahan mereka itu bisa bersyukur. Nah, inilah ya tawakalnya Nabi Ibrahim yang luar biasa yang harus kita tauladani. Yang keempat, ikhtiar ya, tadi Bu Kepala Sekolah memberikan ya doa, harapan supaya panjenengan semua walaupun kondisi seperti ini dicukupkan rezeki oleh Allah Ta'ala ya. Kita saling bekerja sama ya. Sudah ada apa itu hak dan kewajiban masing-masing ya. Jadi dari upaya-upaya doa-doa kita semuanya, semoga semuanya bisa menunaikan kewajiban kita kepada pondok kita, kepada sekolah kita, supaya bisa melaksanakan agenda-agenda pendidikan kita. Yang kelima, percaya. Kita percaya bahwasanya pondok ini, sekolah ini mengantarkan anak-anak kita ke perubahan yang lebih baik. Insya Allah ya, kita akan secara maksimal dengan SDM yang kita miliki setelah kita bertawakal ya, berdoa kepada Allah Ta'ala, kita upayakan biar semaksimal mungkin mendidik putra putri panjenengan dengan didikan yang sebaik-baiknya. Saya kira itu nasihat untuk diri saya sendiri ya, dan juga untuk Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan anak-anak kita ya diberikan kesuksesan pendidikan secara maksimal, pendidikan dinianya, pendidikan agamanya, pendidikan keterampilannya. Mudah-mudahan mereka menjadi generasi penerus perjuangan kita dan bisa membanggakan kita, memberikan kontribusi untuk peradaban kita kepada umat Islam dan kepada bangsa dan negara kita. Kita terus memberikan motivasi kepada anak-anak kita
dan tidak menutup kemungkinan ada di antara anak-anak kita yang nantinya menjadi presiden, menjadi menteri, menjadi kepala daerah, menjadi pengambil kebijakan, sehingga insya Allah ya dengan bekal yang bagus ya di pesantren di pondok ini, mereka nantinya kemanapun mereka meneruskan insya Allah akan bisa memiliki prinsip yang bagus. Tapi kalau pendidikan kita hanya SMP, saya kira maka mudah-mudahan ya dengan doa panjenengan kami mohon doa restu, mudah-mudahan 1 atau 2 tahun lagi kita bisa mendirikan SMA IT Al-Basirah sebagai penerus pendidikan anak-anak kita. Ya, mereka tidak perlu keluar mencari kesana kemari, barangkali nanti nggak bisa simetris sistem pendidikannya, tapi kalau SMA IT yang kita miliki insya Allah bisa simetris dan bisa paralel ya apa yang sudah kita tanamkan kepada anak-anak kita. Saya kira itu, maaf atas segala macam kesalahan, kekhilafan ya. Kami menyampaikan terima kasih juga atas semua partisipasi daripada panjenengan semua ya. Semua insya Allah kita landasi dengan keikhlasan. Hanya Allah yang bisa membahas segala kebaikan itu semuanya, dan mohon doanya supaya para pengasuh, ustaz-ustaz sekalian senantiasa diberikan kesabaran, keikhlasan dalam mendidik putra-putri panjenengan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.